sukacita. Mari bersama-sama. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan. Anugerahmu, anugerahmu bebaskanku. Kami percaya anugerahmu ada bersama kami, Tuhan. Haleluya. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Mari dengan sukacita. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Kami percaya anugerahmu membebaskan, menyembuhkan dan mengangkat kehidupan kami, Tuhan. Mari bersama-sama. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Lebih lagi, come on. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Mari berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
kemenangan darimu. Sungguh kami menerima kemenangan yang daripada Engkau ya Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami takkan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Semua iman kami bersepakat di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dengan senap hatimu katakan dan percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Mari terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Mari buka kedua tangan saudara, mari sama-sama sembah. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau. Haleluya, kami bersyukur, kami menyembah kasih. Haleluya.
saat ini kesembuhan sedang terjadi, terobosan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi sementara kami menyembah. Korabashikata karabanayashe, kialarabo. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Engkau Tuhan yang baik. Dulu Engkau baik, hari ini Engkau baik, bahkan sampai seterusnya Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh percaya. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You are good, Lord. God, you're so good. God, you're so good. You are good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Come on, church. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good to. Kami mau nyatakan Tuhan, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. Yang percaya Tuhan baik sambil angkat tanganmu nyanyikan. God, you're so good. You never change. God, you're so good. You're so good to me. Oh, God, you're so good. God, come on, church. You're so good. You never change. You never change. God, you're so good. God, you're
Jumpa lagi dan saya sangat percaya bahwa ini adalah suatu momen yang spesial dan sempurna karena disinilah saatnya dimana kita membuka hati, menerima firman Tuhan dan firman yang ditanam ini akan bertumbuh, berbuah dan memberikan dampak yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini saya mau berbicara tentang raksasa. Sudah tahu raksasa? Raksasa itu adalah sosok yang menakutkan, sosok yang mengintimidasi. Dan orang kalau berjumpa dengan raksasa, kelihatannya orang akan kabur, lari, dan sembunyi. Ya, namun pada masa seperti ini raksasa yang semacam itu ada. Raksasa itu berupa hutang. Hutang itu menagih saudara. Mana uangnya? Bayar segera. Mana uangnya? Kalau tidak bayar, rumahnya akan disita. Mobilnya akan disita. Anda lihat? Kita menjadi takut bagaimana cara mengatasi raksasa hutang yang satu ini. Bukan cuma tentang keuangan, ada lagi yang namanya penyakit. Penyakit itu menjadi momok yang menakutkan bagi saudara. Dia berkata, engkau akan mati. Kau tidak akan punya usia yang panjang. Engkau tidak akan melihat anakmu bertumbuh jadi besar dan kau tidak akan melihat cucumu untuk lahir dan kau tidak akan bisa bermain dengan cucu Anda. Kenapa? Karena penyakit ini sedang menggerogoti tubuh Anda. Saudara bisa melihat itu, bayangkan kalau suara itu berbicara kepada Anda sehari 2 kali. Apa yang terjadi? Orang akan tertekan, orang akan terintimidasi dan orang akan menjadi depresi. Bukan cuma itu, ada lagi raksasanya tentang masa depan. Saudara lihat ada banyak orang telah membangun selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi pada momen semacam ini, di saat pandemi ini, semua yang dibangun telah runtuh, habis dan tidak ada yang tersisa. Ada yang seperti itu? Ada. Sehingga masa depan itu menjadi raksasa yang menakutkan bagi dia. Hahaha. Engkau tidak akan punya masa depan yang baik. Engkau tidak akan memiliki hidup yang indah. Lihat semua yang engkau bangun telah hancur, runtuh. Suatu saat ketahuilah, ya, masa depanmu engkau tidak akan punya uang untuk makan pun tidak akan pernah bisa. Anda lihat? Itu ada. Kalau saudara menyaksikan ini dan mengatakan, benar juga itu saya. Saya sedang mengalami raksasa itu mengintimidasi. Dan di sini saya ingin memberitahukan kepada saudara, jangan kecil hati, jangan putus asa. Karena ada kabar baik, ada kabar sukacita. Di dalam Kristus, pasti kita alami kemenangan. Pasti bisa. Bisa. Karena bersama dengan Tuhan yang kelihatannya tidak masuk akal, yang kelihatannya tidak mungkin, itu bisa kita alami kemenangan dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang sempurna. Saudara lihat pada momen semacam ini saya ingin mengajak saudara semua begini. Kalau saudara melihat raksasa, lihatlah raksasa itu dengan cara yang benar. Jangan dengan cara yang salah. Kalau saudara melihat raksasa itu dengan cara yang salah, maka saudara akan melihat sosok yang menakutkan, sosok yang mengintimidasi, sosok yang bahkan membuat kita tidak bisa tidur di malam hari. Kalau Anda melihat raksasa dengan cara yang salah, itulah yang akan kita terima. Tapi ketika saudara melihat raksasa dengan cara yang benar, maka saudara akan tetap bisa melihat ada keajaiban. Bahkan ada berkat Tuhan di balik raksasa itu. Oke, sekarang di sini ada 4 cara kalau saudara melihat raksasa. Yang pertama, ketika Anda melihat raksasa, maka lihatlah keberanian dari Kristus. Saudara lihatlah keberanian tersebut. Lihat seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-16. Orang Filistin itu mendekati perkemahan Israel pada pagi dan sore untuk menunjukkan dirinya selama 40 hari. Bayangkan, sehari 2 kali selama 40 hari. Berapa tekanan yang besar yang dialami oleh bangsa Israel yang menghadapi Goliat tersebut. Nah sekarang lihat, ayat yang ke-24 dikatakan ketika melihat orang itu, semua orang Israel lari daripadanya dan sangat ketakutan. Semua orang lari dan sangat ketakutan. Kecuali 1 orang. Namanya siapa? Daud. Kenapa? Karena Daud tidak melihat raksasa itu sebagai sosok atau sebagai cara pandang yang salah. Yang dilihat Daud adalah dia melihat keberanian dari Tuhan. Saudara tahu begini,
Tidakkah saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh keberanian, ya? Nah, kalau Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, masalahnya adalah bisakah saudara melihat keberanian tersebut? Kenapa kita melihat ketakutannya? Kenapa kita melihat sosok yang menakutkan? Maksudnya di situ. Kalau Tuhan berkata bahwa di dalam diri saudara ada roh yang jauh lebih besar daripada yang di luar sana, dan bersama dengan roh Tuhan, semua raksasa, bahkan semua pergumulan dapat ditaklukkan, bahkan penguasa-penguasa di udara dapat ditaklukkan dengan roh yang di dalam diri saudara jauh lebih besar. Masalahnya adalah begini. Bisakah saudara melihat roh yang lebih besar itu? Kita mesti bisa melihat keberanian itu. Kita masih bisa melihat roh yang dalam diri kita itu, rohnya Yesus Kristus. Karena begini, seberapa berani kita ditentukan dari seberapa dalam kita percaya kepada Tuhan. Ya, kalau saudara percaya kepada Tuhan, yakin pada Tuhan Yesus, maka saudara akan menghasilkan keberanian tersebut. Kalau saudara saat ini takut, cemas, khawatir, berarti Anda percaya kepada Yesus itu belum sedalam apa yang diharapkan. Orang kalau percaya pada Yesus, dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah khawatir, karena Tuhan yang pegang kendali. Saya mau mengajak saudara semua untuk lihat keberanian dari apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Begini, suaranya raksasa menggetarkan jiwa kita. Jiwa, pikiran, kehendak, perasaan menjadi takut, menjadi tertekan. Suaranya raksasa menggetarkan jiwa. Tetapi suaranya Tuhan menggetarkan raksasa itu. Oleh sebab itu, dengarkanlah suaranya Tuhan. Namun yang pertama di sini, kalau Anda lihat raksasa, lihatlah keberanian dari Kristus. Kalau Anda bisa melihat keberanian dari Tuhan, maka raksasa manapun dapat ditaklukkan dengan kuasa yang luar biasa. Yang kedua adalah, kalau saudara melihat raksasa, muncullah sosok raksasa itu, baik raksasa hutang, penyakit, ataupun masa depan. Yang saudara lihat adalah, lihatlah pertolongan Tuhan di masa lalu. Saudara bisa melihat pertolongan Tuhan yang di masa lalu. Jangan lihat raksasanya, tapi lihatlah pertolongan Tuhan di masa lalu. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, lalu Daud berkata, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, maka Dia akan melepaskan aku juga dari tangan orang Filistin itu. Maka Saul berkata kepada Daud, pergilah, Yahweh menyertaimu. Anda lihat di sini, yang dilihat oleh Daud adalah pertolongan Tuhan di masa lalu. Setiap kali ada raksasa muncul, setiap kali ada persoalan, pergumulan, atau apapun sosok yang menakutkan muncul, yang dilihat oleh Daud itu adalah pertolongan Tuhan di masa lalu. Bukan pertolongan Tuhan di masa sekarang atau masa depan, bukan. Tapi pertolongan Tuhan di masa lalu. Ini yang mesti kita lihat, saudara. Ini yang mesti kita jadikan sebagai pusat fokus kita ketika raksasa muncul di depan kita. Coba kalau saya ingin tanya pada saudara, pernahkah Anda ditolong oleh Yesus Kristus? Saya yakin saudara pernah. Dan kalau misalnya saya mau bertanya, pertolongan Tuhan seperti apa yang pernah Anda alami dalam keajaiban Tuhan? Mungkin boleh tulis di kolom chat ini, pertolongan apa yang pernah Anda alami dalam Tuhan. Saya pernah tolong Tuhan dalam keuangan. Saya pernah tolong Tuhan dalam kesehatan. Tulis di kolom chat ini. Berarti saudara sudah pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, saya yakin pertolongan Tuhan yang kemarin yang kita alami, ini juga pasti akan Tuhan lanjutkan di masa yang saat ini. Karena tidak mungkin Tuhan menolong di masa lalu dan masa sekarang Dia tidak tolong kita. Tidak mungkin. Saya yakin Tuhan pasti akan tolong kita untuk yang kedua kalinya. Dan saya yakin juga Tuhan akan menolong kita untuk yang ketiga kali, bahkan keempat kalinya. Kenapa? Karena Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kita. Dan Dia tidak ingin anak-anaknya mengalami kesukaran atau penderitaan. Hari ini, lihatlah pertolongan Tuhan di masa lalu. Dan saya percaya pertolongan tersebut atau mujizat itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketika saudara melihat raksasa, lihatlah Tuhan yang besar. Nah ini, saudara lihat seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45.
Lalu Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot. Yahweh semesta alam, Elohim barisan Israel yang telah engkau rendahkan. Lihat di sini ya, 46. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkanmu serta memenggal kepalamu. Lalu memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Maka seluruh bumi akan mengetahui apa? Bahwa ada Elohim di Israel. Nah sekarang saudara lihat. Ketika raksasa muncul, siapa yang besar? Harusnya Tuhan kita yang besar. Nah Daud bisa melihat ini. Yang lain melihat ini sosok yang besar. Ini sosok yang menakutkan. Saudara ya, siapa yang Anda besarkan? Itu akan menjadi dampak dalam kehidupan kita. Kalau saya berkata, Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat. Saya ganti, Yesusku besar, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Saya melakukan apa ini? Saya menyembah dia. Ya kan? Orang kalau menyembah, dia akan berkata, Tuhanku besar, how great is our God. Besar Yesusku. Dan saudara bisa melihat, dahsyat Yesusnya, luar biasa Yesusnya. Ini saya menyembah. Tapi kalau saya mengatakan masalahku besar, masalahku dahsyat, masalahku luar biasa. Saya ngapain? Worry. Yang satu worship, yang satu worry. Siapa yang kita besarkan? Sama-sama W. W-nya di sini worship, yang di sini adalah worry. Nah Tuhan mau kita untuk worship, bukan worry. Orang kalau membesarkan masalah dia berarti khawatir. Orang kalau membesarkan raksasa berarti dia sedang khawatir dalam hidupnya dia. Hari ini bisakah Anda melihat Tuhan yang besar? Bisakah saudara melihat bahwa Tuhan yang lebih besar dari manapun? Anda begini lihat. Orang dunia mengalami resesi, tapi kita di dalam Tuhan mengalami restorasi. Orang dunia mengalami tragedi, tapi Anda dan saya mengalami triumph, kemenangan yang gila gemilang. Hari ini kalau Anda melihat raksasa, saya mau mengajak, lihatlah Tuhan yang besar. Jangan melihat raksasa yang besar. Yang keempat, yang terakhir, kalau Anda melihat raksasa, lihatlah bahwa itu adalah berkat. Tuh, bagaimana mungkin itu adalah berkat? Apa yang bisa saya dapatkan? Hal baik apa yang bisa saya terima dari hutang yang belum terbayar ini? Penyakit yang belum sembuh ini? Yang telah saya bangun hancur berantakan ini, apa yang bisa saya terima? Anda lihat, jangan salah dulu. Karena lihat di sini yang terjadi. Dalam ayat yang ke-25 berkata, orang-orang Israel berkata, sudahkah engkau melihat orang yang tampil maju itu? Sebab ia telah datang untuk mempermalukan Israel. Anda tahu gini, iblis itu atau raksasa itu tidak ada tujuan yang lain selain mempermalukan kita. Bukankah kita adalah anak-anaknya Tuhan? Nah, iblis kalau datang pada saudara, pasti dia ingin membuat kita ini merasa malu dengan dosa, dengan kesalahan, dengan kelemahan. Nah, sekarang lihat. Oleh sebab itu, raja akan membuat kaya orang yang membunuhnya dengan kekayaan yang melimpah, memberikan anak perempuan kepadanya. Bahkan raja akan membuat kaum keluarganya bebas dari pajak di Israel. Tadi saya berkata, kalau Anda melihat raksasa, lihatlah bahwa itu adalah berkat. Bukan pergumulan. Tapi lihatlah itulah berkat. Di mana berkatnya? Anda lihat di sini. Pada saat Daud melihat Goliat tersebut, yang terjadi apa yang diberikan oleh raja kepada Daud ketika Daud dapat mengalahkan Goliat tersebut. Ada 3 hal yang diberikan oleh raja kepada Daud. Yang pertama, lihat di situ. Raja akan membuat kaya orang yang membunuhnya dengan kekayaan yang melimpah. 1, Daud terima kekayaan yang berlimpah. Berarti tentang keuangan, dia mengalami bebas finansial. Financial freedom di situ yang terjadi. Jadi dia tidak usah pusing dengan kebutuhan keuangan. Daud terpelihara sempurna. 1. Yang kedua, raja akan juga memberikan kepadanya anak perempuan. Berarti yang kedua, Daud mendapatkan apa? Keluarga, masa depan, atau pasangan hidup. Bayangkan menikah dengan wanita. Wanitanya bukan wanita biasa. Ini anaknya raja.
berarti kan dia langsung diangkat menjadi menantunya raja. Berarti dia punya kedudukan. Dia punya pasangan hidup, keluarga. Bayangkan berapa banyak yang jomblo. Mau cari pasangan hidup susahnya terus, gak dapat. Tapi Daud dapat pasangan hidup. Bukan wanita sembarangan, tapi wanita yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, dikatakan lagi di sana, yaitu raja akan membuat kaum keluarganya bebas dari pajak. Yang ketiga, Daud mendapatkan apa? Bebas pajak. Bukan Daud, tapi keluarganya. Itu loh, papanya Daud, bahkan kakaknya Eliab yang menganggap remeh Daud, dia mendapatkan berkat. Apa itu? Bebas pajak, diberi hak istimewa oleh raja apabila Daud dapat mengalahkan Goliat. Anda lihat di sini? Nah, Daud bisa melihat itu. Hari ini, kalau saudara sedang mengalami pergumulan, Anda sedang mengalami kesukaran, apakah saudara bisa melihat bahwa itu adalah berkat yang dari Tuhan, sudah Tuhan siapkan? Begini, di balik badai selalu ada pelangi. Di balik masalah selalu ada berkat yang luar biasa. Di balik salib selalu ada kemenangan. Triumph itu terjadi. Pada saat itu semua orang melihat Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit dari maut. Dan di sana yang terjadi, disitulah manusia beda. Tinggal percaya pada Yesus, dia akan diselamatkan. Anda lihat di sini yang terjadi. Kalau saudara melihat sedang di dalam ratapan, ketahuilah ratapan itu akan diganti dengan tari-tarian. Duka cita itu akan diganti dengan sukacita. Nah sekarang, bisakah saudara melihat ada berkat di balik ini semua? Saya menyaksikan ada banyak orang di masa pandemi ini. Justru Tuhan malah berkati berlimpah-limpah. Nah kalau orang itu diberkati oleh Tuhan, kenapa kita tidak? Saya yakin kita pun juga akan diberkati. Karena Tuhan tidak pernah memiliki favorit. Saya lebih cinta ini, saya nggak cinta sama anak saya yang sini. Tidak, Tuhan mengasihi semua kita apa adanya. Dan kalau satu ditolong Tuhan, maka yang lain pun juga akan ditolong Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah melihat Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kalau ada raksasa, lihatlah dengan cara yang benar. Yang pertama, lihatlah keberanian dari Yesus Kristus. Yang kedua, lihatlah pertolongan Tuhan di masa lalu. Yang ketiga, lihatlah Tuhan yang besar. Dan yang keempat, lihatlah ada berkat Tuhan di balik itu semua. Dan saya percaya di sini kita semua terima yang terbaik melalui anugerah dan kasih karunia-Nya menyertai kita sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati oleh Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saya percaya bahwa saudara dan saya diberkati oleh Tuhan Yesus lewat ibadah online hari ini. Dan puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberi korban ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Saudara dapat membuka aplikasi seperti OVO, GoPay, dan lain-lain, serta scan QR Code pada layar saudara. Atau saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini dengan memberikan keterangan asal kota saudara. Jika saudara sudah siap, mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan memberi korban ucapan syukur kami kepada Engkau sebagaimana Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu dan kami mengasihi Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap untuk memberi bersama-sama kita berkata, amin. Mari kita bersukacita buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami
ajar perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru. Amin. Tiada berkesudahan. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na, Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih saudara telah menyaksikan dari awal ibadah hingga momen semacam ini. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Yakin dan percayalah sampai detik ini juga doa kita dijawab oleh Yesus Kristus dan kita terima mujizat yang sempurna. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita terima berkat dan di dalam nama Yesus Kristus kita akan terima yang terbaik. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami dan mendekatkan wajah kepada Kristus Yesus, percaya bahwa hanya di dalam Yesus kami punya jaminan di mana masa depan kami itu akan memiliki kemenangan yang gilang gemilang. Berkati semua yang menyaksikan ini Bapa, kami percaya bahwa mereka semua pasti akan terima yang terbaik dalam Yesus Kristus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan tuntunan pada Roh-Nya Kudus yang menyertai, membimbing, membawa saudara semuanya alami kemenangan yang luar biasa. Sampai Yesus datang kedua kali, engkau dibuat berhasil dalam apa yang sudah Tuhan berkati engkau di sana. Dalam nama Yesus, yang percaya kita terima berkat sama-sama katakan, amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Ku datang menyembahmu, Kau Bapa dan Rajaku. Kau Tuhan yang setia di dalam hidupku. Dalam setiap langkahku, Kau tak pernah tinggalkanku. Kau yang selalu ku andalkan di dalam hidupku. Semua karena